menimbulkan dampak yang sangat besar. Demikian juga pada saat mereka harus tampil tanpa dukungan publik sendiri. Iya, skuad PSIS yang ditangani oleh Bambang Nurdiansyah, kita lihat kembali menurunkan penjaga gawang Gae, Agus Murad. Di depan kita lihat Teles, kemudian juga ada Onambele, Basile Onambele. Sementara ini merupakan line up dari tim Persib Bandung, asuhan Jaya Hartono. Ya, yang menarik di sini ada nama Heri Salisbury, notabene adalah mantan pemain PSIS. Dan sebetulnya hari ini posisinya ditempati oleh Siswanto yang merupakan akselerator paling diandalkan Persib. Tapi kali ini mungkin karena melawan PSIS, Jaya memilih Hari agar mungkin barangkali bisa mengangkat emosinya untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini. Asisten 1 Alex Costa dan asisten 2 Aris Papuling. Dan wasit Yandri telah memulai kick-off babak pertama partai antara PSIS Semarang melawan Persib Bandung langsung dari Stadion Jatidiri. Antonio Teles tadi usaha pertama di menit-menit awal dan Haryono yang kita saksikan membayangi dengan begitu ketat, di mana kami sampaikan bahwa Persib Bandung sampai saat ini masih berada di urutan keempat klasemen sementara Jarum Indonesia Super League dengan nilai 45, sementara PSIS Semarang sendiri masih berada di urutan 17 alias di zona degradasi dengan nilai 19. Kedua tim juga bertemu di putaran pertama, di mana partai yang berlangsung di Kota Bandung berakhir dengan kemenangan Persib Bandung 3-1. Pelanggaran, inilah Hari Salisbury, salah seorang pemain yang pernah memperkuat tim PSIS Semarang. Bahkan turut juga membantu PSIS menjadi runner-up Liga Indonesia tahun 2006 bersama rekannya yang juga malam hari ini bermain, yaitu Maman Abdurrahman. Jack Nyobe. Dan inilah Maman Abdurrahman, pemain terbaik Liga Indonesia 2006 yang juga membawa PSIS menjadi runner-up saat itu. Hilton berusaha untuk menguasai bola terlebih dahulu dihalau tadi. Suasana dari bench tim PSIS Semarang bersama pelatih kepala yaitu Bambang Nurdiansyah tampak begitu rileks sejauh ini. Aziz Denibi tadi kepada Hendro berusaha untuk keluar dari tekanan pemain-pemain PSIS Semarang. Maman Abdurrahman menghalau bola. Jules Basile Onambele. Masih Onambele. Terjatuh Lorenzo Cabanyas. Masih kita tidak mendengar fluid wasit tentunya. Bukan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Onambele tadi. Ya, tampaknya memang ada ganjalan, kita lihat yang dilakukan oleh Basile Onambele terhadap Lorenzo Cabanyas. Namun bukan sebuah pelanggaran, tapi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persib. Heri Susilo pendek tadi kepada Leke. Dan kini PSIS Semarang Ningge tadi, Bienvenu Ningge kehilangan kesempatan untuk menguasai bola. Christian Gonzalez dihalau tadi oleh Idrus Gunawan. Masih berusaha pemain-pemain Persib Bandung. Restu Kartiko akhirnya clearance dari lini belakang PSIS Semarang. Masih berusaha Persib Bandung, terlampau deras dan begitu mudah untuk dikuasai oleh Agus Murad. Dan terlebih dahulu berada dalam posisi offside Lorenzo Cabanyas. Masih bermain di lini belakang Leke PSIS Semarang. Umpan jauhnya tadi dengan mudah diantisipasi. Dibiarkan saja keluar oleh Restu Kartiko. Hendro Siswanto, salah satu dari beberapa pemain ataupun banyak sekali pemain muda yang menghuni skuad PSIS Semarang dengan usia masih sangat muda yaitu 19 tahun. Kembali Hendro Siswanto. Restu Kartiko. Dapat direbut tadi oleh Bienvenu Ningge. Striker asal Kamerun namun kehilangan kontrol tadi. Gilang Angga cepat lakukan pada Maman Abdurrahman. Haryono kini. Lorenzo Cabanyas.
mencoba untuk bermain 1-2 dari pemain-pemain Persib Bandung. Dapat dipatahkan di lini belakang kini. Basilo Nambele bertindak sebagai kapten ke-11 bagi PSIS Semarang. Lawan tadi oleh Maman Abdurrahman. Membuang bola dari ancaman penguasaan oleh Ningge. Haryono. Kembali duel di lapangan tengah tampak begitu alot, sulit bagi kedua tim untuk dapat melakukan dominasi di antara lainnya. Antonio Teles, Sabto Widiantoro pada Restu Kartiko. Kembali pada Sabto Widiantoro. Masih Sabto, umpan terobosan. Tidak berhasil tadi. Aziz Zenibi. Kembali pada Aziz Zenibi, sebuah crossing di dalam kotak penalti. Tidak ada satupun pemain yang menyambut. Ya, kita lihat memang Aziz lebih banyak bergerak dari sektor sayap, Bung Arya. Sebetulnya ini agak sedikit kontras dengan posisinya ketika masih bermain di Italia sebagai playmaker. Mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi, memang sangat riskan menempatkan dia bermain sebagai pemain sayap yang butuh kecepatan dan juga akselerasi. Tampaknya Aziz lebih nyaman jika dia bermain sebagai pengatur serangan. Tapi entah mengapa Bambang mempunyai pertimbangan lain. Pemain yang juga pernah memperkuat tim nasional Maroko dan bermain di African Cup of Nations atau Piala Afrika kejuaraan. Hilton Moreira. Hendro Siswanto. Kerjasama pemain-pemain PSIS Semarang, Basilo Nambele, Antonio Teles. Masih sedikit. Dan sebuah umpan pendek tadi dari Aziz Zenibi kepada Antonio Teles. Harus dihentikan permainan. Terjatuh George Nyeknyobe. George Nyeknyobe yang 2 musim sebelumnya bermain untuk Persib Bandung. Namun musim lalu bermain untuk Persela Lamongan. Atau sempat dipinjamkan ke Persela Lamongan sebelum akhirnya kembali lagi memperkuat Persib Bandung di musim ini. Ya, kita melihat di 6 menit pertama ini tampaknya Persib masih mencoba untuk melihat bagaimana permainan dari PSIS. Dan tampaknya mereka juga cukup hati-hati untuk tidak langsung melakukan tekanan yang frontal. Atau ini memang sengaja mereka gunakan untuk mencoba memancing para pemain tuan rumah keluar dari sarangnya. Untuk kemudian lewat serangan kilat, Persib melakukan tekanan langsung ke daerah pertahanan dari PSIS Semarang. Hilton Moreira, kerjasama yang cukup baik. Haris Salisbury, sebuah crossing dalam kotak penalti terlepas dari penguasaan Christian Gonzalez tadi. Haryono kembali juga terlepas. Kini Antonio Teles. Restu Kartiko. Patah tadi di kaki Gilang Angga dan membentur Gilang Angga sebelum bola meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi PSIS Semarang tentunya. Cepat dilakukan oleh Restu Kartiko kepada Antonio Teles, Sabto Widiantoro, Heri Susilo. Kembali pada Sabto. Leke. Panjang melebar Restu Kartiko. Kembali mencoba umpan panjang Restu Kartiko. Beroperasi sebagai fullback kiri. Namun gagal tadi. Yang menarik di sini Bung Arya, saya melihat bagaimana peran dari Antonio Teles yang kalau di skema tadi terlihat bahwa dia akan didamping oleh Ningge, tapi kali ini sepertinya Teles lebih banyak sebagai second striker, mencari bola, dan ini merupakan strategi yang saya kira lebih banyak agak defensif ya, menunggu para pemain Persib untuk keluar menekan, kemudian mereka bisa melakukan counter. Tapi sejauh ini apakah Ningge bisa menjawab itu dengan seorang diri di depan, mengingat Teles pasti akan terlambat untuk bisa melakukan supporting dengan posisinya seperti sekarang, kita lihat.
sedikit memiliki dominasi dalam penguasaan bola. PSIS Semarang, Aziz Denibi crossing di dalam kotak penalti dan Ningge di kesempatan pertama, namun penyelesaian yang masih belum tepat pada sasaran. Ya, kembali sebuah peluang diperoleh PSIS Semarang walaupun kita lihat bola masih jauh. Namun satu hal yang perlu diperhatikan tampaknya oleh lini pertahanan Persib, kita melihat bahwa dalam 2 pertandingan terakhir mereka kebobolan 4 gol dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya masih ada sesuatu yang lemah di lini pertahanan Persib. Bagaimana mereka tampaknya selalu terpaku kepada datangnya bola dan beberapa kali tampak lengah ketika mencoba untuk melihat pergerakan pemain lawan yang masuk ke daerah 16 mereka. Baru saja kita saksikan sosok dari seorang Christian Gonzalez, pemain dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Liga Indonesia. Dan Sriwijaya FC kembali ditahan oleh Pupuk Kaltim di partai kandang mereka, di mana pertandingan tersebut berakhir dengan skor 1-1. Ya, tampaknya dengan hasil ini semakin membuat Sriwijaya agak berat untuk bisa mencoba menggeser atau memperbaiki posisinya. Lorenzo Cabañas, maksudnya tadi umpan terobosan kepada Christian Gonzalez, pemain yang tentunya harus diwaspadai oleh segenap skuad ataupun lini pertahanan dari PSIS Semarang. Ningge tadi tampaknya menyentuh tangan dari Bienvenu Ningge. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa Ningge praktis menjadi lone striker seorang diri dan ini sebetulnya memudahkan bagi pemain belakang Persib Bandung untuk melakukan pengawalan secara bergantian. Dan tadi kita lihat bagaimana Maman menempel ketat Ningge, sebelumnya ada Nyek Nyobe. Sementara di saat bersamaan kita lihat bagaimana ada jeda antara Ningge dan juga Teles, sehingga ini membuat rantai permainan mereka tidak atau boleh dibilang terputus. Keluar dari lapangan permainan akibat tekanan dari Lorenzo Cabañas tadi, Leke. Haris Salisbury, diagonal umpan dapat dihalau oleh Restu Kartiko. Belum berakhir tekanan dari Persib Bandung, Hilton Moreira kini. Gilang Angga Kusuma. Sebuah crossing di dalam kotak penalti, ada Christian Gonzalez. Masih Christian Gonzalez, masih berusaha. Sebuah kewaspadaan tentunya apabila Christian Gonzalez menguasai bola di dalam kotak penalti. Haryono mencoba untuk kirimkan sebuah umpan panjang kepada Gilang Angga, hanya meninggalkan lapangan permainan. Iya, yang terpenting sebetulnya bagi para pemain PSIS khususnya di belakang tidak panik jika mereka mendapati Christian Gonzalez berada di hadapan mereka. Karena Christian Gonzalez salah seorang diri dan ketika tadi kita lihat bagaimana kepanikan itu terlihat, Gonzalez harus berhadapan dengan 4 pemain sekaligus. Saya kira ini merupakan penjagaan yang terlalu berlebihan. Mungkin karena agak khawatir dengan nama besar Gonzalez. Sebuah ganjalan tadi oleh Restu Kartiko kepada Gilang Angga. Umpan kembali di dalam kotak penalti, justru dipentalkan keluar dari mulut gawang oleh Christian Gonzalez. Sebuah pemandangan tentunya yang tidak biasa kita saksikan walaupun ia telah terjebak dalam posisi offside. Iya, tampaknya juga ketidaksengajaan ya. Kita lihat bagaimana tadi ya Gonzalez berada dalam posisi yang sebenarnya sangat baik. Namun kita lihat datangnya bola tampaknya juga bertepatan dengan pada saat dia sudah berada pada posisi offside. Walaupun dia menyadari setelah bola itu mengenai kepalanya. Tentunya 19 gol yang telah ia ciptakan dari 21 partai yang ia mainkan di musim ini, di musim Jarum Indonesia Super League, adalah sebuah pencapaian yang cukup fantastis. Sebuah rasio tertinggi bagi pemain Jarum Indonesia Super League. Dan saya bisa tambahkan Bung Arya, dari 16 pertandingan Persib tidak terkalahkan, itu gol terbanyak didistribusikan atau dikontribusikan oleh seorang Gonzalez dengan 5 gol. Padahal dia baru bergabung paruh musim. Ini menunjukkan bahwa memang Gonzalez ini memiliki karakter kuat. Dimanapun dia bermain, dia merupakan predator yang sangat menakutkan tim lawan. Basil Onambele. Kerjasama kembali Basil kirimkan. Umpan di dalam kotak penalti, ada Maman Abdurrahman. Nyek Nyobe
Kembali kita saksikan Maman Abdurrahman yang tentunya begitu familiar dengan suasana dari Stadion Jatidiri. Begitu lama ia membela Panji PSIS Semarang. Ya, memang ada dua pemain, selain Maman juga ada Haris Salisbury. Masih Persib Bandung, sebuah umpan panjang dikirimkan, masih dapat dihalau. Dua lapangan tengah dimenangkan oleh Haryono. Dan Gilang Angga kirimkan sebuah, dan kini Gonzales, tampaknya sebuah dorongan terlebih dahulu dalam pengamatan wasit dilakukan oleh Gonzales kepada Leke. Ya, ada pelanggaran yang sepertinya dilakukan oleh Gonzales. Iya, Gonzales ini merupakan pemain yang sangat cerdik. Ketika dia mendapatkan pressure dari pemain-pemain belakang lawan, kadang-kadang dia agak sedikit nakal. Kita saksikan sebuah dorongan siku tadi oleh Haris Salisbury. Kini tampaknya tidak ada pilihan bagi wasit Yandri untuk mengeluarkan kartu kuning pertama pada partai ini. Ya, saya kira tepat jika wasit Yandri memberikan kartu kuning terhadap Haris Salisbury. Kita lihat bagaimana tadi aksi dari Hari yang memotong pergerakan pemain dari PSIS, Harry. Bagaimana dia menabrak dengan mengangkat kakinya. Iya, sebuah aksi yang tidak perlu sebetulnya karena masih jauh dari daerah pertahanan. Ya, kita saksikan beberapa pemain tadi. Namun akhirnya hanya menghasilkan sebuah pelanggaran bagi Persib Bandung. Kembali berusaha untuk menyusun serangan. Dan James Debah membuka gol bagi PKT sebelum akhirnya disamakan oleh Keith Jerome Gams atau Kayamba di menit 59 untuk hasil akhir 1-1 dari Stadion Jakabaring. Terlepas dari penguasaan bola dari Lorenzo Cabanyas dan hampir saja terlepas dari pelukan penjaga gawang yang begitu senior yaitu Agus Murad. Sabto Widiantoro, Restu Kartiko, kembali pada Sabto. Panjang Sabto kirimkan sebuah umpan kepada Ningge, dibayangi oleh Nova Arianto. Antonio Teles kini, masih Antonio Teles. Berusaha untuk one on one, duel dengan Gilang Angga Kusuma. Antonio Teles kembali tidak dapat, akhirnya patah di kaki kapten ke-11 Aneka Ramdhani. Pelanggaran tadi tampaknya sebuah dorongan. Ya, kalau kita melihat hingga menit ke-17 ini, sebenarnya Persib dari segi materi pemain jauh lebih unggul dibandingkan dengan PSIS Semarang. Dari sisi permainan juga mereka ternyata mampu menguasai setiap sisi lapangan. Lini tengah yang dikomandoi oleh Haryono juga berkali-kali mampu meredam atau menguasai lapangan tengah. Dan saya kira di sini barangkali diperlukan keberanian yang lebih dari Persib untuk tampil lebih berani dan kemudian mencetak gol, karena memang secara teknis mereka sebenarnya lebih diunggulkan untuk bisa memenangkan pertandingan menghadapi PSIS Semarang. Kembali mencoba Persib Bandung melalui Haris Salisbury. Lorenzo Cabanyas, sebuah umpan terobosan kepada Haris Salisbury. Dapat dihalangi oleh Basilo Nambele, dibiarkan saja keluar lapangan. Kita saksikan aksi dari Antonio Teles yang berusaha untuk mengecoh Gilang Angga. Trademark dari pemain Brasil, sebuah gerakan step over yang kerap Ronaldinho maupun Cristiano Ronaldo. Ningge, Onambele, Antonio Teles dihalau oleh Maman. Heri Susilo, kembali pada Heri Susilo. Jauh clearance tadi oleh Leke, kembali Nyek Nyobe. Oh, iya. Dan tampaknya sebuah kaitan tadi menyebabkan Hendro Siswanto terjatuh dari Lorenzo Cabanyas. Injakan terhadap kaki dari Hendro Siswanto tampaknya tadi.
Iya, kita lihat bagaimana kaki kiri dari Cabañas sedikit nakal. Dan inilah Jaya Hartono, pelatih yang musim lalu menorehkan prestasi yang cukup fenomenal membawa Delta Sidoarjo maju ke babak 8 besar sekaligus membawa tim tersebut masuk di semifinal Copa. Di mana sejauh ini Jaya juga berhasil setidaknya dalam 16 partai terakhir di Jarum Indonesia Super League tidak mengalami kekalahan bagi Persib Bandung. Walaupun begitu banyak anggapan untuk mengganti sang pelatih. Onambele sebuah crossing ataupun sebuah tembakan langsung yang tampaknya cukup keras. Namun masih ada Tema Mursadat, cukup sigap tadi. Ya, saya kira usaha yang cukup baik dari Onambele. Dia praktis melakukan tendangan spekulasi dan berharap bola itu rebound kemudian bisa dimanfaatkan oleh pemain lain. Dan di sana ada Nibi tadi, namun penjaga gawang Tema lebih lengket untuk mementahkan peluang dari Onambele. Masih mengatur tempo pemain-pemain Persib Bandung dengan possession football yang mereka peragakan. Nova Arianto kini, Eka Ramdhani patah, dan kini kesempatan kembali bagi PSIS Semarang melalui Bienvenu Ningge. Umpan maksudnya pada Antonio Teles, berada di belakang pemain tersebut tadi. Haris Salisbury, Lorenzo Cabañas lepaskan sebuah umpan jauh. Gilang Angga Kusuma kirimkan umpan menuju kotak penalti, dapat dihalau tadi oleh Leke. Ya, kita lihat berkali-kali umpan panjang yang coba diterapkan oleh Persib berkali-kali gagal untuk bisa menembus jantung pertahanan dari PSIS Semarang. Saya kira 20 menit sudah cukup bagi Persib untuk mencoba melakukan tekanan-tekanan melalui umpan-umpan panjang seperti itu. Dan ternyata memang hasilnya belum maksimal. Kita melihat berkali-kali lini depan dari Persib, baik Gonzales. Tadi kita lihat juga belum ada pergerakan-pergerakan yang lebih impresif yang diperlihatkan oleh Hilton Moreira juga. Sebuah tarikan tadi oleh Hendro Siswanto kepada Lorenzo Cabañas. Kontan berbuah pada sebuah pelanggaran, mendapatkan sedikit peringatan dari oleh wasit Yandri. Kita saksikan duel antara kedua pemain. Dan dalam beberapa sequel tadi terlihat bagaimana Cabañas sudah 2 kali mendapatkan terjangan dari pemain PSIS. Sepertinya memang dia mendapat tugas untuk dimatikan oleh Bambang Nurdiansyah agar tidak memberi kesempatan lini tengah Persib bisa lebih kreatif. Karena kita tahu inspirator serangan berada di kaki dari Lorenzo Cabañas yang pada pertandingan sebelumnya tidak bisa turun ketika menghadapi Persita. Mungkin itulah barangkali penyebab kenapa Persib bisa tampil tidak mengesankan meski bermain di kandang sendiri walau menang 4-2 dari Persita, karena tidak ada Cabañas ketika itu dan juga tidak ada Maman. Dan kali ini kedua pemain itu bermain, mestinya Persib bisa tampil lebih determinan sesuai dengan ciri khas mereka. Umpan jauh dilepaskan oleh Eka Ramdhani langsung menuju ke penjaga gawang Agus Murad. Duel antara Eka Ramdhani tadi dan juga Sabto Widiantoro tampaknya berakhir pada tendangan bebas bagi Persib Bandung. Pelanggaran keluar dari lapangan permainan oleh Onambele tadi. Tampaknya sebuah tarikan oleh Hilton kepada Leke. Duel antara dua pemain asal Brazil tadi kini menghasilkan tendangan bebas bagi PSIS Semarang. Masih kita nantikan intensitas yang diperlihatkan oleh kedua tim pada partai ini. Tentunya kita mengingat bahwa keduanya juga membutuhkan kemenangan untuk kepentingan masing-masing. Iya, seperti tadi sempat saya utarakan, inilah yang dikhawatirkan oleh Bobotoh maupun juga para penggemar Persib ketika mereka menghadapi klub yang notabene di bawah mereka. Penampilan Persib tidak seperti ketika mereka menghadapi tim-tim besar, misalnya seperti Sriwijaya, Persija, atau Persipura. Seperti yang kita lihat bagaimana mereka mengikuti arus permainan dari lawan, tidak ada permainan organisasi yang baik.
kemudian rangsangan untuk bisa tampil lebih ngotot kurang sekali dilihat oleh Persib. Tentu ini sangat merugikan bagi Persib karena secara kuat teknis maupun juga materi mereka di atas dari PSIS Semarang. Dan bahkan Persib Bandung juga masih memiliki kesempatan untuk bisa menyodok sampai ke 3 besar ataupun 2 besar dari klasemen Jarum Indonesia Super League. Tentunya hanya melalui kemenangan dan poin penuh pada setiap partai yang mereka mainkan. Pelanggaran tadi George Nyeknyobe pada Antonio Teles. Sementara PSIS juga memiliki kepentingan untuk bisa meraih poin penuh terutama pada partai kandang mereka, di mana saat ini mereka berada 2 posisi dari bawah. Tentunya hanya melalui kemenangan mereka dapat lolos dari jurang degradasi. Aziz Denibi, Sabto Widiantoro kehilangan kontrol tadi ataupun hampir saja kehilangan kontrol. Restu Kartiko terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan. Umpan jauh dilepaskan kembali oleh Maman Abdurrahman. Dan Haris Salisbury dengan kesempatan masih dalam penguasaan pemain-pemain Persib kini di dalam kotak penalti. Dapat dihalau keluar dari kotak penalti untuk sementara waktu. Lorenzo Cabañas, masih Lorenzo Cabañas dipatahkan oleh 2 pemain sekaligus tadi. Dan kini Aziz Denibi bagi PSIS Semarang. Lepaskan kembali sebuah umpan jauh menuju Antonio Teles. Dibayangi oleh George Nyeknyobe. Teles, Heri Susilo, Onambele. Sebuah umpan yang terlampau keras tadi, namun dapat dikuasai oleh Sabto Widiantoro. Cukup baik kini PSIS Semarang. Sabto Widiantoro, sebuah tembakan langsung. Diblok tadi oleh Ningge. Heri Susilo kepada Aziz Denibi. Masih mencari ruang gerak ini Hendro Siswanto. Kembali masih Hendro dan akhirnya sebuah tembakan langsung terlampau lemah bagi Tema Mursada. Iya, gampang sekali untuk ditebak ya. Bagaimana tendangan yang tadi dilepaskan oleh Hendro. Masih gampang diantisipasi dan Tema Musadat pun tanpa harus bersusah payah menghentikan tendangan dari Hendro. Pergerakan berkelit dari seorang Hilton tadi cukup baik, namun crossingnya tidak menemui sasaran. Masih Hilton berusaha untuk melewati Heri Susilo. Dan Haryono mencoba untuk mengirimkan sebuah tendangan volley tadi, namun terlampau dalam posisi yang tidak begitu menguntungkan. Gilang Angga, Nova, kembali umpan panjang dari lini belakang Persib Bandung dikirimkan langsung ke lini depan Antonio Teles. Tidak berhasil dikuasai oleh Onambele. Iya. Iya, memang terlihat cukup membosankan bagaimana kedua tim bermain. Kita melihat bagaimana tampaknya Persib juga terbawa irama permainan dari PSIS yang memang menerapkan permainan lambat. Karena saya kira wajar jika PSIS bermain seperti ini. Karena mereka tentunya mengantisipasi serangan cepat jika mereka harus bermain atau meladeni permainan Persib yang biasanya memang begitu tampil atraktif. Namun kali ini tampaknya justru Persib sendiri yang terbawa irama permainan dari Langgam Semarang. Dan perlu diingat bahwa PSIS mempunyai rekor yang baik menghadapi tim-tim besar di Jatidiri pada musim ini. Bisa diambil contoh ketika mereka mengalahkan Persipura 1-0, PSM Makassar 1-0. Itu juga terjadi di Jatidiri musim ini. Bukan tidak mungkin ini juga terulang, mengingat determinasi yang sangat lemah dari Persib Bandung terhadap PSIS Semarang. Tekanan mereka tidak lagi menunjukkan bahwa mereka adalah tim Persib yang sangat haus akan kemenangan. Dan situasi yang terjadi saat ini memang sepertinya diinginkan betul oleh Bambang Nurdiansyah, sehingga mereka dengan permainan yang lambat bisa mengontrol permainan. Sebuah tarikan tadi oleh Idrus kepada Christian Gonzalez. Menghasilkan tendangan bebas, tentunya juga masih segar dalam ingatan bagaimana gol penentu dari Christian Gonzalez
yang akhirnya memenangkan gelar juara Liga Indonesia 2006. Saat itu ia membela Persik Kediri dan menundukkan PSIS Semarang dengan skor akhir 1-0 tentunya. Pada babak perpanjangan waktu. Ya, free kick ini juga tidak lepas seperti yang tadi saya bilang. Gonzalez ini merupakan pemain yang sangat cerdik, sangat berpengalaman, memanfaatkan betul setiap celah maupun kesalahan lawan, dan ini juga menjadi keuntungan itu bagi Persib. Lorenzo Cabañas langsung kirimkan sebuah tembakan langsung membentur pagar pemain Haryono. Kembali sebuah ambisi yang akhirnya Ambisi dan terlalu terburu-buru. Kita lihat bagaimana Haryono yang sebenarnya sudah mampu menguasai bola, namun karena ketidaktenangan dia, justru bola yang dia lepaskan ini masih melesak jauh di atas mister gawang dari Agus Murad. terjatuh tadi Aziz Denibi. Mendapat gangguan dari Gilang Angga Kusuma. Masih belum tercipta gol di Stadion Jatidiri sejauh ini. Onambele melebar kepada Ningge. Duel antara dua pemain asal Kamerun, Bienvenu Ningge dan juga George Nyobe. Menghasilkan lemparan ke dalam cepat dilakukan oleh pemain PSIS. Onambele berusaha berkelit, terus berusaha berkelit, namun tampaknya terjadi sebuah pelanggaran yang ia lakukan dalam usahanya tadi. Ya, memang kita lihat bagaimana tangan kiri dari Basile Onambele terlihat menghalang-halangi pergerakan dari Haryono, dan tentunya ini memang merupakan sebuah pelanggaran. Gilang Angga, kembali Persib Bandung mencoba. Sebuah dorongan bukan merupakan sebuah pelanggaran. Aziz Denibi, Hendro Siswanto. Hampir saja dapat diintersep tadi oleh Nova Arianto. Masih Aziz Denibi, lepaskan sebuah umpan jauh. Terlampau direct dan dapat dibaca oleh George Nyobe. Kembali dapat dicuri oleh pemain-pemain PSIS. Kini Henry Susilo. Umpan di sana ada Antonio Teles dengan penguasaan bola di dalam kotak penalti kini. Namun masih ada Nova Arianto yang melakukan blocking tadi. Ya, sedetik saja terlambat tadi. Sebetulnya Nengge sudah menunggu di sana. Namun Teles terlambat untuk mengirimkan umpan kepada Nengge yang sudah menunggu di sudut jauh. Andai saja itu terjadi, bukan tidak mungkin gol tercipta untuk PSIS. Kita seperti tadi diungkapkan bagaimana Bung Arya bahwa yang ditakutkan memang dari PSIS adalah serangan balik mereka. Dan ini terbukti diawali oleh serangan balik dari sisi kanan. Dimulai dari Harry tadi. Dan akhirnya tendangan dari Nengge terlalu jauh. Kesempatan yang masih belum dapat dimanfaatkan oleh PSIS untuk mendapatkan keunggulan. Kini kembali kita saksikan possession football dari Persib Bandung. Maman Abdurrahman, Nova Arianto. Dan kembali sebuah bola yang dilepaskan langsung ke lini depan pada Hilton Morera. Kembali dapat dicuri oleh Idrus Gunawan. Bienvenu Ningge, Antonio Teles. Cukup baik Antonio Teles. Aziz Denibi lepaskan sebuah crossing di dalam kotak penalti, masih dapat dihalau oleh George Nyobe, meninggalkan lapangan permainan. Kerjasama antara Antonio Teles dan juga Onambele. Crossing, kotak penalti ada Aziz Denibi, namun ada Tema Mursadat. Terlebih dahulu melakukan gerakan potong bola. Terlalu santai Bung Arya para pemain Persib Bandung untuk memulai serangan. Iya, tampak juga terlihat menurunnya motivasi dari para pemain Persib. Masih tetap dengan mengutamakan bola-bola lambung, bola-bola umpan-umpan panjang yang sebenarnya sudah berkali-kali ini juga gagal menghasilkan peluang.
Saya kira setidaknya harus ada sedikit perubahan dalam gaya permainan. Namun kini sebuah kesempatan bagi Persib Bandung 1-2 tadi antara Hilton dan juga Gonzales. Namun dapat diintercept oleh lini belakang Aziz Denibi. Kesempatan melalui counter attack. Onambele, masih Onambele, tembakan langsung sedikit ambisius, masih melebar dari gawang Tema Mursadat. Iya, tampaknya Onambele harus membuat pilihan seperti tadi karena kita lihat terlalu jauh rekannya di depan, baik Nenge dan juga Teles yang tersudut di masing-masing lini kanan dan kiri, sehingga Onambele terpaksa melepaskan tendangan langsung untuk sekaligus mencoba andai-andai bola itu bisa mengarah ke gawang dan membuat situasi sulit bagi Tema yang biasanya tidak diturunkan pada pertandingan malam hari. Tapi kali ini Jaya memiliki pertimbangan lain. Antonio Teles cukup aktif pergerakan dari pemain ini di babak pertama. Umpan yang terlampau jauh tadi dari Onambele, maksudnya pada Aziz Denibi. Ya, luar biasa memang melihat Antonio Teles berlari ke sana ke sini. Daya jelajahnya begitu tinggi. Sepertinya dia enak tidur Bung Arya semalam. Kondisi fisiknya tampak sekali lebih dominan di antara seluruh ataupun 22 pemain yang berada di lapangan Jatidiri saat ini. Dan itu harus kita akui. Dengan ball skill yang cukup tinggi, beberapa kali yang merepotkan barisan pertahanan ataupun trio center back dari Persib Bandung. Karena secara bergantian Antonio Teles mengiris setiap jengkal lini pertahanan Persib yang ditempati oleh Maman Abdurrahman, dan Novarianto dan juga Nyek Nyobe. Dengan usia 27 tahun, Antonio Teles yang musim lalu memperkuat PSSB Biren ini menggantikan salah satu peran yang ditinggalkan oleh Gaston Castanyo yang di putaran pertama ataupun usai putaran pertama pindah klub ke Persiba Balikpapan yang justru kini memperlihatkan sebuah ketajaman di klub barunya. Ya, dan yang disayangkan memang juga kontribusi Nenge yang notabene pengganti dari Gaston tidak seperti yang diharapkan. Dia baru mencetak 1 gol. Ironisnya justru Gaston berkembang tampil di Persiba dan begitu sangat dominan memainkan perannya. Total sudah mencetak 10 gol sepanjang musim ini. Dicuri tadi. 3 diantaranya untuk PSIS Semarang. Dibuang jauh oleh Haryono. Christian Gonzales berusaha untuk meraih bola dan dapat dicapai kini bola oleh Hilton Moreira. Iya. Sengaja tampaknya menahan bola dengan tangannya. Ya, kartu kuning. Walaupun permintaan maaf tadi kepada wasit Yandri, namun tidak ayal tetap saja sebuah kartu kuning kepada Restu Kartiko. Dalam tayang ulang kita lihat. Jelas. Iya. Ya, saya kira ini naluri pemain belakang. Refleks. Iya, dia barangkali berharap wasit tidak melihat tindakan tersebut. Ya, tampak monoton sekali. Kita lihat bagaimana kedua tim bermain. Dan Haris Salisbury yang akhirnya harus ditarik keluar untuk digantikan oleh Atep. Pemain yang kerap jarang dimainkan sepanjang musim Jarum Indonesia Super League, di mana ini merupakan penampilan Atep yang ke-10 sebagai pemain pengganti. Dan pemain yang juga pernah memperkuat tim nasional ini sejauh ini baru 3 kali dipilih sebagai pemain inti di kubu Persib Bandung. Ya, memang sangat disayangkan, pemain yang sangat potensial, memiliki prospek bagus di masa depan, jarang diturunkan sebagai pemain utama di Persib Bandung. Dan ini juga yang terjadi terhadap Zainal Arif, Bung Arya, karena kalah bersaing dengan pemain lain. Kembali kita saksikan Christian Gonzales dengan kemampuannya untuk mengundang sebuah situasi tendangan bebas bagi Persib Bandung. Betul, saya setuju Bung Arya bahwa Gonzales ini tidak memiliki speed, tapi dia cerdik. Ketika dia di cover, ketika dia di marking, dia bisa memainkan tipu dayanya untuk bisa mengelabui wasit dan juga lawannya. Tadi kita sempat dengar bagaimana Bambang Nurdiansyah berteriak, jangan ditempel langsung, jangan ditempel langsung. Renggang, kemudian intercept. Ini sebetulnya menunjukkan bagaimana Bambang melihat kepintaran dan kecerdikan dari seorang Gonzales dalam melakukan tipu daya terhadap pemain-pemain belakang lawan.
Agus Murad kini harus menghadapi situasi yang tidak mudah tentunya, di mana Persib Bandung memiliki Hilton Moreira, Christian Gonzalez, dan juga Lorenzo Cabañas. Ya. 3 orang yang mampu untuk menjadi eksekutor dari tendangan-tendangan bebas. Bahkan Eka Ramdhani. Dan kini Hilton Moreira masih membentur pagar pemain, namun dan tembakan langsung yang keras dari Haryono walaupun masih begitu jauh dari sasaran. Kembali Haryono kita lihat melakukan tendangan dari jarak jauh, dan untuk kedua kalinya pula tendangan masih jauh dari sasaran. Iya, bahkan dia tidak melihat gawang ada di mana. Tampaknya tendangan spekulasi yang memang tidak jelas arahnya. Ya, semoga saja ini bukan pertanda frustrasi dari para pemain Persib Bandung untuk bisa memperdaya pemain belakang PSIS yang begitu ketat, begitu disiplin dalam mengawal wilayah mereka. Berbagai upaya sudah dicoba. Kembali masih duel di lapangan tengah. Gilang Angga, Eka Ramdhani kehilangan bola tadi. Aziz Senibi kembali dapat dihalang oleh Nova Arianto. Masih perebutan bola berkutat di lapangan tengah, kita lihat. Restu Kartiko menjauhkan bola dari lini pertahanan PSIS Semarang. Antonio Teles, Hendro Siswanto. Pemain termuda di kubu PSIS Semarang, Hendro Siswanto kepada Ningge. Antonio Teles kirimkan sebuah crossing dalam kotak penalti. Ya. Ada Aziz Senibi bebas dan sebuah penyelesaian yang masih belum sempurna dari seorang Aziz Senibi. Ya, kita lihat bagaimana lagi-lagi lini pertahanan Persib tampak terlihat begitu lengah. Tidak melihat ada Nibi bebas sekali. Padahal kita lihat di sana ada Maman dan juga pemain-pemain lainnya. Namun pergerakan ya masih beruntung Persib karena apa yang dilakukan oleh Nibi tidak berakhir dengan sebuah gol bagi PSIS Semarang. Sebuah perhatian yang seharusnya menjadi peringatan bagi lini pertahanan Persib Bandung bahwa mereka tetap tidak boleh main-main walaupun menghadapi tim sekelas PSIS Semarang yang notabene memang merupakan tim papan bawah. Terpaut 15 peringkat. Namun sejauh ini PSIS Semarang tidak memperlihatkan bahwa mereka tim yang mudah ditundukkan oleh Persib Bandung. Dan kita masih belum melihat intensitas dari permainan tim Persib Bandung yang tentunya mementingkan kemenangan untuk terus menembus posisi tinggi di Jarum Indonesia, di klasemen Jarum Indonesia Super League. Ya, tampaknya faktor tidak adanya penonton juga membuat permainan dari kedua tim ini tidak begitu terbakar ya, motivasi maupun ritme permainan mereka. Dan di sini memang kita melihat dampak dari sebuah pertandingan sepak bola jika tidak dihadiri oleh penonton. Tampak begitu sepi yang seharusnya penuh dengan yel-yel maupun teriakan-teriakan para pendukung kedua kesebelasan. Namun pada pertandingan kali ini kita lihat justru yang ramai memang teriakan-teriakan dari para pemain. Masih Persib Bandung dengan kesempatan kini. Atep, Lorenzo Cabañas mendekati kotak penalti dan sebuah bola lambung ataupun lob tadi maksudnya pada Christian Gonzalez dapat dibaca. Aziz Senibi masih mencari rekannya. Kembali kirimkan sebuah bola panjang menjangkau Ningge, namun terlebih dahulu berada dalam posisi offside Bienvenu Ningge. Ya, kita lihat bagaimana cara bermain PSIS Semarang yang praktis, lebih banyak mendelay bola ketika mereka menguasai bola, melihat teman-temannya bergerak lebih dulu kemudian baru melakukan tekanan. Tadi Aziz Senibi mencontohkan bagaimana dia sempat menghentikan bola untuk melihat celah, dan Ningge sayangnya memang bukanlah tipikal predator sehingga sulit baginya untuk bisa menyelesaikan umpan-umpan lambung dari lini tengah. Andai saja PSIS memiliki pemain ataupun penyerang sekelas katakanlah sedikit di bawah Christian Gonzalez pun sudah bagus, Bung Arya. Tapi yang terjadi memang mereka tidak memiliki pemain seperti itu. Hilton Moreira melepaskan diri. Umpan dalam kotak penalti dapat dihalau tadi. Kembali clearance dari Sabto Widiantoro. Kembali
Clearance heading dari Aziz Senibi. Masih terus duel antara pemain-pemain kedua kubu kini di lapangan tengah yang kerap kali kita saksikan sepanjang pertandingan. Sampai akhirnya dimenangkan oleh PSIS Semarang kini. Onambele kembali diperlihatkan permainan direct oleh PSIS Semarang. Haryono, George Nyek Nyobe, Nova Arianto, Gilang Angga, Hilton Moreira, dua pemain sekaligus sebelum akhirnya dihalau tadi oleh Idrus Gunawan dan tambahan waktu 1 menit sebelum mencapai akhir dari babak pertama masih tanpa gol dari Stadion Jatidiri. Dibiarkan saja tadi dan menghasilkan sebuah sepak pojok bagi Persib Bandung. Akankah ini menjadi kesempatan terakhir bagi Persib Bandung untuk bisa mendapatkan keunggulan, mencuri keunggulan di babak pertama tentunya. Asisten pelatih Robi Darwis. Lorenzo Cabañas kirimkan sebuah umpan dalam kotak penalti dan bebas kini George Nyek Nyobe. Christian Gonzalez masih belum berhasil untuk menembus gawang dari PSIS Semarang. Sebuah kesempatan yang sangat baik tentunya. Kini melalui counter attack PSIS dihalau tadi oleh Haryono. Masih Aziz Senibi. Sebuah keeping bola yang cukup baik, namun sebuah lompatan yang menghasilkan pelanggaran. Namun tampaknya wasit Yandri telah meniup peluit panjang tanda berakhir babak pertama dan masih tanpa gol dari Stadion Jatidiri, di mana saat ini tuan rumah PSIS Semarang dan Persib Bandung masih berbagi pada situasi yang sama. Christian Gonzalez juga masih belum menghasilkan gol. Dan mitra sepak bola, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.